Selamat pagi, kalian yang sedang rajin lari pagi, mau cari sehat atau cuma cari perhatian? Hahaha. Selamat datang kembali di channel kesayangan Presiden Indonesia Suka Nonton. Kali ini Mimin Ganteng akan membahas film One of Man yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang lelaki yang sedang darah tinggi. Siapkan amunisi, boleh kopi, roti, nasi, kursi besi, istri, papi, mami, Rudi, Budi, Adi, Tini, Jasuli, atau siapapun aja semua biar happy. Jangan lupa suruh semua yang Anda kenal subscribe dan like. Suka nggak suka tolong di komen lur. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Berawal dari dua orang penjaga keamanan Vertigo bersama perusahaan yang sedang bertugas memindahkan uang ratusan ribu dolar ke salah satu bank di kota Los Angeles. Begitu mereka berjalan 1 kilometeran dari tempat pengambilan uang, tiba-tiba sebuah truk semen berhenti di depan mereka. Ternyata para pekerja dan pengemudi truk semen itu merupakan komplotan perampok bersenjata yang akan mengambil semua uang yang ada di dalamnya. Setelah diberi granat kejut, kedua penjaga kemudian dikeluarkan dari truk. Namun dalam prosesnya, tiba-tiba suara tembakan terjadi dan mengakibatkan dua penjaga serta satu warga sipil tewas. Para komplotan itu pun segera kabur dari lokasi kejadian sebelum para polisi datang. 3 bulan kemudian setelah kejadian tersebut, seorang pria bernama Patrick Hill mendaftarkan diri sebagai petugas keamanan di Vertigo. Di hari itu juga, Hill mulai diperiksa identitasnya oleh agen FBI yang bekerja sama dengan Vertigo. Dalam identitas itu, Hill dinyatakan pernah bekerja di perusahaan keamanan di Eropa selama 11 tahun. Meskipun Hill memiliki pengalaman, ia harus tetap dites keterampilannya oleh salah satu seniornya yang disebut saja Bullard. Hill lalu mulai dites berupa ketahanan fisik dan juga bagaimana cara ia menembak. Nggak cuma itu, Hill juga dites cara memarkirkan truk. Dan setelah melalui beberapa tes, Hill mendapatkan nilai 70% yang merupakan nilai paling pas-pasan diterima di Vertigo. Setelah diterima, Bullard kemudian memperkenalkan Hill ke salah satu rekannya bernama Dave yang terlihat tidak suka dengan Hill. Pada jam itu juga, Bullard dan Dave mengajak Hill untuk mengambil bank di uang. Sebelum berangkat, Hill diberi senjata berupa pistol ecek-ecek yang tentunya membuat Hill protes karena tidak seimbang dengan senjata yang dipakai oleh para perampok. Nggak cuma itu, Hill juga direndahkan oleh beberapa seniornya yang mana mereka ini taruhan kalau Hill tidak akan selamat jika terjadi perampokan. Bullard, Dave, dan Hill kemudian mulai menjalankan tugasnya untuk mengambil bank di uang, sekaligus memberi arahan kepada Hill cara menjadi petugas pengantar uang yang benar. Singkat cerita, setelah menyelesaikan tugas pertamanya, Bullard kemudian mengajak Hill untuk nongkrong di bar. Hal ini memang sudah menjadi tradisi, di mana jika terlambat, jika ada petugas baru, maka petugas itu harus mentraktir para seniornya bersenang-senang di bar. Tentu saja Hill menerimanya, tapi sebelum itu Hill diam-diam mengamati ID card para pekerja seolah-olah Hill ini sedang mencari informasi. Ketika di bar, salah satu senior bernama Steggy dengan sombongnya ingin mengajak Hill berkelahi. Namun Hill sama sekali tidak terpancing dan justru memberikan Steggy uang untuk membeli minuman. Di keesokan harinya, Hill dan Dave mendapatkan tugas untuk mengantarkan uang 10.000 dolar ke salah satu klien di dermaga. Sedangkan Bullard lebih dulu pergi ke kliennya untuk memastikan apakah klien tersebut aman atau tidak. Namun setelah ditunggu-tunggu, Bullard tidak kunjung kembali, dan di saat itulah Dave serta Hill mendengar kegaduhan melalui walkie-talkie-nya, di mana Bullard ternyata sudah ditangkap oleh komplotan perampok yang menginginkan uang 1,2 juta dolar di dalam truk tersebut. Mengetahui hal itu, Dave pun langsung panik. Ia lalu menyarankan Hill untuk pergi, namun tetap saja Hill menolak karena nyawa Bullard sedang terancam. Akhirnya Hill pun meminta Dave untuk menemui para perampok tersebut. Sesampainya di sana, Hill kemudian mulai mengamati para kelompok yang berjumlah 6 orang.
Setelah itu ia mulai melemparkan kantong uang ke bagian belakang pickup. Tetapi di sini Hill sengaja menjatuhkan salah satu kantongnya, dan begitu salah satu pria bersenjata keluar dari mobil, Hill langsung melempar tasnya sambil menembak pria tersebut. Tidak cuma itu, Hill juga mulai menembaki para perampok satu persatu dengan sangat akurat. Dan lebih gilanya lagi, Hill menghadapi para perampok itu dengan sangat tenang, seolah-olah Hill ini sedang bermain ludo bersama ponakan-ponakannya. Hahaha. Hill kemudian mengejar pemimpin perampok dan berhasil memojokkannya. Ia meminta pemimpin untuk mengatakan dengan siapa dia bekerja, tetapi karena pemimpin itu menolak, Hill pun langsung membunuhnya. Sedangkan Dave dan Bullet hanya bisa terbengong-bengong melihat kemampuan membunuh Hill. Setelah kejadian itu, Hill kemudian dipanggil oleh 2 agen FBI sebelumnya yang sama sekali tidak menyangka kalau Hill ini memiliki keterampilan menembak yang sangat luar biasa. Meskipun begitu, Hill terlihat merendah dan mengatakan kalau dirinya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. 2 agen FBI itu lalu menunjukkan rekaman perampokan 3 bulan yang lalu yang menewaskan 2 penjaga dan 1 warga sipil. Mereka meminta Hill untuk melihat para pelaku, siapa tahu ada salah satu pelaku yang tidak asing bagi Hill. Di sini terlihat Hill sangat sedih dan marah. Tetapi ia mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak mengenali para pelaku tersebut. Setelah diinterogasi, manajer Vertigo bernama Terry menyarankan Hill agar mengambil cuti untuk menenangkan mentalnya setelah membunuh para perampok. Tetapi Hill menolak dan didukung oleh CEO Vertigo yang meminta Terry untuk menaikkan jabatan Hill. Sementara itu, 2 agen FBI tadi melapor kepada atasannya bernama Agen King yang menyatakan bahwa Hill ternyata adalah orang paling ditakuti di Amerika Serikat. Tetapi bukannya memberi arahan untuk menangkap Hill, Agen King malah memerintahkan kedua agen itu untuk membiarkan Hill. Karena sebenarnya Hill akan membawa mereka menemukan pelaku yang telah membunuh 2 penjaga serta 1 warga sipil. Di malam harinya, Hill yang sedang berada di hotel didatangi seorang wanita bernama Christy yang memberi Hill data dokumen semua para petugas di Vertigo. Di keesokan harinya, Hill kini menjadi pahlawan bagi para petugas Vertigo yang tadinya mereka meremehkan Hill, kini malah memuji kepahlawanan Hill. Hill dan Bullet lalu ditugaskan untuk mengantar uang ke salah satu bank di pusat kota. Tetapi di tengah jalan, tiba-tiba truk mereka dikepung oleh para pembajak. Dikarenakan para penampok itu memasukkan asap knalpot ke dalam truk, Hill pun memilih keluar, dan saat ia membuka sapu tangannya, para pembajak itu langsung lari ketakutan. Kejadian itu pun membuat Terry bertanya-tanya siapa sebenarnya Hill. Begitu pula dengan Bullet dan Dave yang menganggap kalau Hill ini merupakan legenda roh kegelapan. Dan untuk mengetahui siapa Hill ini sebenarnya, scene kemudian menunjukkan 5 bulan sebelumnya, tepatnya hari terjadinya perampokan di awal film, di mana pada hari itu Hill dan putra satu-satunya hendak pergi berlibur. Tetapi sebelum pergi, Hill tiba-tiba mendapat telepon dari mantan majikan kriminalnya bernama Mike yang merupakan pemimpin kelompok yang melarikan diri dari Hill serta hendak membajak truk. Dan terungkaplah kalau Hill ini bos mafia yang memiliki jaringan di mana-mana. Mike lalu minta bantuan Hill untuk pekerjaan pembajak truk Vertigo, di mana Mike meminta Hill untuk mengamati arah perginya truk Vertigo, dan jika truk itu ke arah kiri, maka para anak buah Hill akan segera merampoknya. Setiap banyak titik pengamatan, Hill memarkirkan mobilnya di wilayah yang bukan menjadi tempat pembajakan Mike dan meminta Doggy untuk tetap berada di mobil. Begitu Hill tiba di samping gerbang dermaga, Hill melihat kalau truk itu mengambil jalan ke arah kanan, yang artinya rencana perampokan Mike gagal karena ia memasang perangkap di jalur kiri. Dan di saat itulah sekelompok perampok tidak dikenal mulai menghentikan truknya, di mana salah satu perampok membunuh 2 penjaga serta 1 warga sipil yang ternyata warga sipil itu adalah Doggy, anaknya. Nggak cuma itu, si perampok itu juga menembak Hill yang mencoba untuk menyelamatkan putranya. Singkat cerita, Hill akhirnya tersajar di rumah sakit setelah koma selama 3 minggu dan diberitahu bahwa Doggy kini telah meninggal.
Setelah pulih, Hill kemudian bertemu dengan mantan istrinya bernama Jane yang menyalahkan Hill atas kematian putra mereka. Hill kemudian berupaya mencari pelaku yang membunuh putranya dengan menemui agen King. Rupa-rupanya Hill dan agen King ini merupakan rekan bisnis yang saling menguntungkan. Hill lalu meminta data para pelaku kepada King. Tetapi sayangnya King belum bisa menemukan para pelakunya. King meyakini kalau para pelaku ini memiliki keterampilan dalam strategi bertempur. Setelah bertemu dengan King, Hill kemudian memanggil bawahannya yaitu Mac, Moggy, dan Brandon. Karena ketiganya merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada Doggy, Hill pun memerintahkan mereka untuk melakukan bumi hangus, yaitu menginterogasi semua kelompok kriminal yang ada di Amerika Serikat, di mana jika kelompok itu tidak memberi nama atau tanda-tanda pelaku, mereka akan dibunuh secara tragis. Mac, Moggy, dan Brandon kemudian terus melakukan bumi hangus sampai akhirnya ada salah satu penjahat yang mau membocorkan sebuah markas penjahat. Tanpa pikir panjang, Hill dan anak buahnya pun segera menggerebek markas tersebut yang ternyata tempat perdagangan wanita sebagai budak. Namun karena di sana tidak ada yang bisa dijadikan petunjuk, Hill pun membunuh para penjahat dan meminta anak buahnya untuk melepaskan semua wanita. Dikarenakan sudah beberapa minggu ini tidak menemukan petunjuk, Hill pun memilih memburu para pelaku dengan caranya sendiri. Ia lalu menemui Christie yang ternyata seorang agen mata-mata Inggris untuk memberinya identitas baru guna mendaftar pekerjaan di Vertigo. Karena Hill tahu pasti ada orang dalam yang bekerja sama dengan para pelaku. Dan untuk mengetahui siapa pelakunya, scene menunjukkan beberapa hari sebelum terbunuhnya Doggy atau perampokan di awal film. Para pelaku itu ternyata mantan pasukan khusus militer yang dipimpin oleh Jackson, sedangkan bawahannya terdiri dari Carlos, Sam, Tom, dan Brad. Dan terakhir adalah Jane yang merupakan orang yang telah membunuh Doggy dan menembak Hill. Meskipun berprofesi sebagai perampok, Sheldon Jackson ternyata masih memiliki keluarga yang sangat humoris. Ia juga sangat dihormati oleh anak buahnya karena terkenal adil dan bijaksana. Kecuali Jane yang merupakan anggota paling barbar dan sering menentang aturan Jackson. Mereka kemudian melakukan perampokan kesekian kalinya, tepatnya hari di mana Doggy terbunuh. Di sini terungkap kenapa terjadi kerusuhan, di mana salah satu petugas yang ditangkap mencoba melawan karena yang akhirnya membuat Jane terpaksa membunuh kedua penjaga tersebut. Tidak cuma itu, Jane juga membunuh Doggy karena dianggap sebagai saksi dalam aksi perampokannya. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang atau tepatnya beberapa minggu setelah Hill menggagalkan aksi perampokan anak buahnya sendiri yaitu Mac. Pada hari itu Jackson menginfokan kepada anak buahnya kalau mereka akan melakukan perampokan untuk terakhir kalinya dengan jumlah uang sekitar 160 juta dolar, yang artinya mereka harus merampok di kantor Vertigo-nya secara langsung. Dan kebetulan sekali besok adalah hari Black Friday, yang mana di hari itu juga semua bank di kota mengirimkan uang ke Vertigo untuk disimpan. Meskipun Vertigo dijaga ketat, Jackson menginfokan kalau dirinya memiliki orang dalam yang mau bekerja sama dengan mereka. Di malam harinya, Jackson dan Tom kemudian membahas rencana perampokan. Di tengah pembahasan, Tom khawatir terhadap Jane yang bisa saja berkhianat, tetapi Jackson yakin bahwa pada harinya Jane akan tetap mengikuti perintahnya. Singkat cerita, di keesokan harinya Terry membriefing para petugas untuk tetap waspada karena hari ini mereka akan mengambil uang di berbagai macam bank di kota untuk dibawa ke gedung ini. Let's get going. Setelah para petugas mengambil uang di bank, mereka kemudian mulai kembali ke depot, termasuk Hill dan Bullet. Tetapi saat sedang dalam perjalanan ke depot, Bullet mengaku kepada Hill bahwa dialah orang dalam yang memberitahu para perampok truk mana yang harus dibajak. Dan pada hari ini juga akan terjadi perampokan di depotnya langsung. Maka dari itu Bullet mengatakan Hill agar tidak melawan sehingga nyawa Hill bisa diselamatkan. Bullet kemudian memasukkan truknya ke dalam bangunan kosong, di mana di sana tim Jackson sudah menunggu untuk mengikat tangan Hill. Nggak cuma itu, mereka juga memakai setelan anti peluru agar aman dalam melancarkan
lanjut aksinya. Setelah mengikat tangan Hill, mereka pun masuk ke dalam truk menuju ke depot. Singkat cerita, sesampai di dalam gedung depot, Tom, Carlos, dan yang lainnya mulai melancarkan aksinya dengan menodongkan senjata mereka ke para pekerja. Sebelum mengambil uangnya, mereka lebih dulu meletakkan Hill di bagian sel bersama Terry dan Dave. Setelah itu mereka membuat drama dengan menyandera Bullard dan meminta petugas berangkas untuk membukakan berangkasnya. Namun petugas itu menolak dan lebih memilih adu tembak dengan kelompok Jackson. Sayangnya dalam adu tembak itu para petugas banyak yang tewas. Setelah menyingkirkan beberapa petugas yang melawan, para perampok mulai mengambil uang dan memasukkannya ke dalam tas. Di saat itu juga polisi datang menghadang pintu masuk depot. Tetapi para perampok itu tidak peduli karena ancamannya sebenarnya adalah anggota SWAT yang masih membutuhkan waktu 8 menit untuk sampai ke gedung tersebut. Bersamaan dengan itu, 3 petugas bernama Dana, Jack, dan Dillier memutuskan untuk menembaki para perampok. Namun dalam aksinya, Jack tertembak. Sementara Hill mengambil kesempatan ini untuk melumpuhkan salah satu perampok. Hill kemudian memakai setelan perampok dan mulai membunuh perampok kedua. Setelah itu ia lanjut menghadapi perampok lain. Hal ini pun membuat Dave merasa terdorong untuk membantu Hill yang berjuang sendirian. Dikarenakan aksinya terbongkar, Bullard kemudian membunuh sebagian petugas termasuk Dana dan Dillier. Dia juga menembaki Hill dan membunuh Dave. Setelah itu, Bullard bergabung dengan para perampok yang kini tinggal 2 orang, yaitu Jane dan Jackson. Ketiganya lalu membunuh Dillier. Dia lalu melarikan diri dari depot menuju gedung parkiran. Sesampai di gedung parkiran, Jane menemukan kalau Jackson terkena tembakan di bagian leher. Dan karena Jackson sudah tidak bisa apa-apa lagi, Jane pun membunuh Jackson. Setelah itu ia membawa semua uangnya ke jalur kereta terbengkalai bersama Bullard. Sesampai di pintu keluar, Bullard dan Jane lalu memindahkan semua uangnya ke dalam mobil yang sudah disiapkan. Tetapi di sini Jane tiba-tiba membunuh Bullard sehingga hanya dirinya yang tersisa. Jane kemudian melarikan diri menggunakan mobil tersebut dan berhasil mengelabui tim SWAT yang kebingungan mencari para pelakunya. Singkat cerita, di malam harinya, tepatnya di apartemen Jane terlihat sedang menikmati hasil rampokannya. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba Jane mendengar suara panggilan telepon, yang mana suara itu berasal dari salah satu kantong uangnya. Dan ketika dibuka, ternyata suara itu dari HP yang sebelumnya sudah diselipkan oleh Hill saat masih dalam depot. Bersama dengan itu, Hill tiba-tiba menampakkan dirinya. Hal ini membuat Jane terkejut karena Hill masih hidup meski dihujani oleh peluru. Hill lalu melemparkan laporan otopsi Doggy yang menyatakan bahwa ia tertembak di hati, paru-paru, limpa, dan jantungnya. Setelah memberitahu kalau Doggy adalah putranya, Hill tanpa basa-basi langsung menembaki hati, paru, limpa, dan jantung Jane yang membuat Jane tewas secara menderita. Selesai membalaskan dendamnya, Hill lalu meninggalkan apartemen dan bertemu dengan agen King yang menyatakan bahwa pekerjaan Hill telah selesai. Hill kemudian masuk ke dalam mobil bersama anak buahnya dan pergi kembali ke rumahnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai usai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.